Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anak? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya masih dalam keadaan sehat dan tetap harus menjaga kesehatan. Bertemu lagi dengan Ibu di PB keempat, pekan kedua di bulan Agustus, subtema 2 tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Hari ini di kelas Beni ada kegiatan bermain peran. Mereka akan memerankan dongeng anak gembala dan serigala. Anak gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakan. Jika domba sudah besar, dapat dijual ke pasar. Nah, sekarang coba kalian tonton video tentang dongeng anak gembala dan serigala. Selamat menonton. Anak penggembala dan serigala. Seorang anak gembala selalu menggembalakan domba milik tuannya di dekat suatu hutan yang gelap dan tak jauh dari kampungnya. Karena mulai merasa bosan tinggal di daerah peternakan, dia selalu menghibur dirinya sendiri dengan cara bermain-main dengan anjingnya dan memainkan serulingnya. Suatu hari ketika dia mengembalakan dombanya di dekat hutan, dia mulai berpikir apa yang harus dilakukannya apabila dia melihat serigala. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana. Tuannya pernah berkata bahwa apabila dia melihat serigala menyerang kawanan dombanya, dia harus berteriak memanggil bantuan, dan orang-orang sekampung akan datang membantunya. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia berpura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang sekampung untuk membantunya. Dan saat ini, walaupun ia tidak melihat seekor serigala, anak gembala itu berpura-pura lari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya, "Serigala! Serigala!" Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Tetapi yang mereka temukan adalah anak gembala yang tertawa terbahak-bahak karena berhasil menipu orang-orang sekampung. Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak, "Serigala! Serigala!" Orang-orang kampung berlari datang untuk menolongnya, tapi mereka hanya menemukan anak gembala yang tertawa terbahak-bahak. Pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Dalam ketakutannya, anak gembala itu berlari ke arah kampung dan berteriak, "Serigala! Serigala!" Tetapi walaupun orang-orang sekampung mendengarnya berteriak, mereka tidak datang untuk membantunya. "Dia tidak akan bisa menipu kita lagi," kata mereka. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh anak gembala. Kemudian serigala itu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Pembohong tidak akan pernah dipercaya lagi, walaupun saat itu mereka berkata benar. Nah, setelah kalian menonton video tentang dongeng tersebut, apa sih pesan yang dapat diambil dari dongeng tersebut? Salah satu pesannya yaitu jangan suka berbohong, ya. Jangan suka berbohong. Kenapa? Berbohong itu adalah perilaku tercela atau perilaku buruk yang sangat tidak disukai oleh Allah, yang sangat dilarang sama Allah. Karena apa? Seseorang yang sudah melakukan satu kebohongan, maka dia tidak akan dipercaya oleh orang lain. Seperti yang ada di cerita itu. Akhirnya dia memakan akibat dari kebohongannya itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai ciri-ciri dari suatu benda. Karena satu benda memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda yang lain. Hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Seperti kucing memiliki ciri berkaki 4, berbulu
dan bersikap manja pada tuannya. Kedua, kelinci berkaki 4, jalannya lompat-lompat dan suka makan sayuran. Bukan hanya hewan saja yang memiliki ciri-ciri, manusia juga memiliki ciri-ciri baik fisik maupun sifatnya ya. Jadi setiap manusia pasti memiliki ciri yang berbeda-beda, baik dari segi fisiknya atau dari segi tubuhnya maupun dari segi sifatnya atau kebiasaannya. Misalnya, Benny memiliki sifat penyayang terhadap binatang. Edo bersifat penolong karena suka membantu temannya. Nah, antara Benny dan Edo itu mempunyai sifat yang berbeda ya. Nah, sekarang coba kalian tuliskan ya, tugasnya itu menuliskan 3 sifat dari 3 teman sekelasmu ya. Nah, bagian tengah diisi nama teman karena di situ ada kotak-kotak yang sudah Ibu sediakan di dalam modul. Kotak yang tengah yang segi 4 itu kalian tulis nama isi temanmu. Bagian luarnya diisi sifat-sifat dari temanmu ya. Selamat mengerjakan tugas yang Ibu sediakan. Mudah-mudahan kalian bisa bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Ibu tutup pertemuan kali ini dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.